Saudara, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada pendaratan darurat pesawat Saudi Air SFA 5688 rute Muscat Arab Saudi Surabaya di Bandara Internasional Kuala Namu. Dari informasi yang kami peroleh, saudara, pesawat Saudi Air dengan nomor SFA 5688 SVA 5688 mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah visual situasi di mana 387 orang yang merupakan penumpang sedang dievakuasi. Saudara, dari data yang kami peroleh, total ada sekitar 376 orang, di mana laki-laki 196 orang dan ada 180 orang perempuan. Sementara kru pesawat yang menaiki pesawat tersebut ada 13 orang, saudara. Dari catatan pada pukul 9:35 waktu Indonesia bagian Barat, proses evakuasi masih terus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan juga proses evakuasi para penumpang Saudi Air di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan. Dedi, bagaimana situasi di sana? Apakah proses evakuasi masih berlangsung atau seluruhnya sudah bisa dievakuasi dan bagaimana kondisinya? Ya, terima kasih Putu. Selamat siang saudara. Sebagaimana informasi yang kita dapat, bahwasanya pesawat yang membawa calon jemaah haji kembali mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, di mana situasi ini diduga adanya ancaman bom. Namun sampai hari ini kita belum mendapatkan ancaman bom yang seperti apa yang diterima oleh pihak otorita hingga dilakukan pendaratan darurat. Dan seperti protokol sebagaimana sebelumnya, bahwasanya ketika ada ancaman tersebut, pesawat kemudian dibawa ke pinggiran landasan. Seperti situasi saat ini, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwasanya pesawat tersebut berada di dekat dengan parkiran A yang ada di Bandara Kuala Namu. Di sini akan saya tunjukkan lokasinya, bahwasanya, nah ini adalah parkiran yang ada di Bandara Kuala Namu dan ini yang cukup dekat dengan lokasi landasan. Saat ini situasinya tidak seheboh yang sebelumnya, tidak terlalu banyak petugas. Namun dari informasi yang kita dapat, pihak kepolisian maupun dari TNI juga sudah melakukan penyisiran dan juga melakukan pemeriksaan terhadap pesawat yang ada di Bandara Kuala Namu tersebut. Dan bisa kita lihat inilah titik dari pesawat tersebut yang sedang dilakukan pemeriksaan dan mengambilkan bagasi yang ada di pesawat tersebut. Saat ini proses evakuasi sedang berlangsung. Seluruh penumpang telah dibawa ke bagian ruang tunggu keberangkatan, di mana mereka juga diperiksa kesehatannya. Kemudian yang ada di areal pesawat, setelah dilakukan sterilisasi, mereka melakukan pengambilan barang-barang yang nanti dicek satu persatu apakah memang ada barang diduga bom di antara barang-barang tersebut. Nah, sebagaimana kita lihat, kendaraan yang mengangkut barang terlihat di dekat pesawat. Nah, saat ini proses jemput barang yang ada di pesawat sedang berlangsung. Dedi, sampai dengan saat ini tadi Anda sampaikan proses evakuasi masih terus dilakukan. Di dalam pesawat itu kurang lebih ada 300 lebih penumpang. Bagaimana kondisinya? Apakah sudah dipastikan dalam kondisi selamat atau ada korban luka? Ya, Putu, dari informasi yang kita kumpulkan di sekitar lokasi, bahwasanya memang oleh pihak otorita para penumpang tersebut terlebih dahulu dievakuasi, kemudian dilakukan pemeriksaan, baik itu barang-barang yang dibawa, kemudian didudukkan sementara di ruang tunggu. Dari informasi yang kita dapat, sejauh ini belum ada informasi luka ataupun sakit, juga ada korban-korban lainnya yang memang saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaannya. Betul.
Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan identitas para penumpang? Apakah Anda mengetahui siapa saja mereka? Apakah diantaranya juga ada jemaah haji yang baru menyelesaikan haji kemarin, Dedi? Ya, betul ya. Ini merupakan penumpang jemaah haji yang sudah selesai ibadah dan hendak kembali ke tanah air tujuan Surabaya. Mereka itu sudah selesai ibadah, namun karena mendapat informasi ada dugaan atau ancaman bom, paksa mendarat sementara dulu di Bandara Kuala Namu. Nah, sebagaimana terjadi sebelumnya, bahwasanya pihak bandara atau otorita melakukan semacam protokol. Ketika terjadi informasi tentang ada dugaan bom, mereka melakukan sterilisasi, mengamankan penumpang, kemudian melakukan pemeriksaan, dan nanti ketika proses itu selesai, maka mereka akan dibawa kembali ke Surabaya. Ini kali kedua, Dedi, kita mendapatkan informasi terkait dengan adanya ancaman bom dan juga lagi-lagi dari maskapai asal Arab Saudi begitu ya. Sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2025 ini juga ada ancaman bom. Kalau dari peristiwa yang baru saja terjadi ini, apakah sudah diketahui ancaman ini datangnya dari mana diketahuinya? Apakah memang dari dalam pesawat atau ancamannya justru datang dari luar begitu, Dedi? Ya, Saudara, dari yang kejadian sebelumnya di tanggal 17, bahwasanya proses evakuasi dan bagaimana terjadinya ancaman bom itu sudah disampaikan oleh otorita bandara, yaitu ban dari Kementerian Perhubungan. Di sana disampaikan bahwasanya awalnya itu pihak kantor Jakarta mendapat email yang melakukan dugaan ancaman bom. Nah, kalau yang untuk saat ini, kita belum dapat informasi apakah ancaman itu dilakukan melalui email atau melalui yang lainnya. Tapi hari ini belum ada informasi itu disampaikan. Dan yang dari kemarin bahwasanya ancaman email itu diduga berasal dari India, betul. Baik, dari pantauan Anda yang melaporkan secara langsung dari Bandara Kuala Namu, apakah Anda sudah melihat tim gegana atau penjinak bom di lokasi? Dan apakah penyisiran juga sudah dilakukan di sana? Ya, saya akan tunjukkan ada beberapa petugas yang sudah ada di lokasi. Kita tidak bisa lihat jelas, namun beberapa petugas itu ada di sekitar pesawat, akan saya tunjukkan. Nah, di situ banyak petugas ada di sekitar areal dekat dengan pesawat yang sedang melakukan aktivitas pemeriksaan. Mungkin karena kita terbatas, bahwasanya kita tidak boleh mendekat. Kita hanya bisa dari jauh seperti ini. Jadi proses itu tetap ada. Sembari mereka mengamankan barang-barang, petugas dari pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan yang mana area yang sudah bisa steril untuk diamankan itu dilakukan. Jadi di lokasi pesawat sudah cukup banyak petugas yang pakai berbaju hitam. Saya tidak bisa melihat apakah itu dari Jibom atau dari Jihandap. Putu. Baik, terima kasih Dedi Tarigan melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu. Kami akan memperbaharui informasi lagi dengan Anda nanti. Kami tunggu informasinya. Dedi, terima kasih.